A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Bersyukurlah dengan benar. Pada kesempatan kali ini, judul yang kami bawa adalah tentang bersyukur. Semoga kita semuanya juga diberikan hati yang selalu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya semoga dijauhkan dari hati yang kufur terhadap Allah. Untuk itu semoga apa yang akan kami sampaikan betul-betul menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari, lebih-lebih bermanfaat untuk menghadapi yaumul qiyamah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, marilah kita lihat di ayat 172 di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya kepadanya menyembah. Bagaimana secara hakikatnya di sini, secara mutasabihatnya bagaimana? Wahai orang-orang yang beriman, bahwasanya hidup itu semua yang meliputi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata beriman itu berarti ayat ini disampaikan kepada orang-orang yang percaya saja. Bagi yang tidak percaya, ya tidak perlu disampaikan. Karena kata-kata beriman berarti bagi orang-orang yang percaya bahwa seluruh hidup itu sesungguhnya adalah hidupnya Allah. Secara hakikatnya adalah seperti itu. Bukan hidupnya makhluk. Makanya saya katakan tadi adalah wahai orang-orang beriman. Dengan kata-kata beriman itu artinya yang percaya bahwa seluruh hidup itu sesungguhnya hanyalah hidupnya Allah. Untuk itu berperilakulah yang baik, yang memiliki tata krama, yang memiliki sopan santun, baik di dalam untuk hubungan kita sesama manusia, lebih-lebih hubungan kita terhadap Allah.
kita ini tidak hanya sekedar melakukan sebuah kewajiban yang diperintahkan secara syariat, tetapi harus melakukan kewajiban secara hakikatnya. Kenapa kita ini setiap melakukan aktivitas apapun harus diawali dengan bismillah. Seperti halnya dikatakan di dalam ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnahum waskuru, makanlah dan rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Termasuk kita ini dalam hal makan. Makan itu berarti bukan hanya makan nasi saja yang kita telan hingga masuk dalam perut, itu bukan. Tetapi makan ini adalah bentuk rezeki yang engkau gunakan, yang engkau nikmati. Karena rezeki itu bukan yang engkau kumpulkan. Yang namanya rezeki itu adalah sebuah rezeki yang engkau makan dan engkau nikmati. Jika rezeki itu tidak engkau makan dan tidak engkau nikmati, maka itu belum tentu rezeki kalian. Bisa jadi rezeki itu rezeki orang lain. Mungkin rezekinya anak, mungkin rezekinya keluarga, mungkin rezekinya orang lain. Tetapi hanya saja dilewatkan di dalam diri kita ini. Tetapi kebanyakan manusia yang katanya rezeki itu harta yang dikumpul-kumpulkan dan merasa hasil keringatnya, merasa jerih payahnya, itulah yang dikatakan rezeki. Katanya seperti itu. Kita lihat bersama. Yang namanya rezeki, walaupun Anda ini punya uang miliaran, triliunan, mobilmu banyak, puluhan, dan apapun itu, tatkala engkau makan, itu pun hanya butuh satu piring. Tetapi jika mereka tidak bisa bersyukur, walaupun harta segitu banyaknya, pasti mereka akan merasa kekurangan. Seolah-olah merasa kehausan, seolah-olah merasa kelaparan. Itulah saudara-saudaraku yang saya katakan dan sering kami katakan, itulah orang-orang yang rakus, yang mengalami penyiksaan. Hatinya tidak pernah menemukan sebuah kedamaian, tidak pernah menemukan sebuah ketentraman jiwa. Lalu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh kita bukan hanya sekedar makan saja, tetapi dalam segala hal aspek kehidupan ini, kok kita ini diperintahkan mengawali dengan bismillah. Maksudnya adalah agar hatimu, hati panjenengan itu ingat terhadapnya. Tidak hanya ingat saat di tempat ibadah saja secara syariatnya, tetapi ingatlah di setiap aspek kehidupan ini. Tetapi bagaimana mengingat? Wong sedangkan kita tidak pernah bertemu. Lah mereka tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Bagaimana bisa mengingat? Seperti halnya kalau saya ini
Bagaimana saya bisa mengingat wong wajahnya seorang teman, atau mungkin saya katakan wajahnya presiden saja saya tidak tahu, gimana saya mengingat? Untuk mengingat syarat utama adalah kita mutlak harus bertemu terhadapnya, baru kita mengingatnya. Kenapa kita harus mengatakan bismillah bagi orang yang saudaraku yang Islam? Ya karena agar hatimu selalu mengingat terhadapnya, mengingat terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa di situ ada wajah Allah yang berperan sebetulnya hanyalah hidup itu sendiri. Segala bentuk aktivitas apapun, mulai dari engkau makan, menelan, dan apapun, hatimu harus mengingat terhadapnya, mengingat Allah, bahwa yang berperan di situ hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk rezeki yang engkau makan, rezeki yang engkau nikmati, rezeki yang engkau berikan, itu hanyalah Allah yang memberikannya, bukan makhluk yang memberikannya atau yang menikmatinya. Untuk itu bersyukurlah dengan apa yang diperjalankan oleh Allah, dan bersyukurlah jika hatimu sudah bisa mengesahkan Tuhan. Bersyukurlah bagi saudara-saudaraku yang sudah bisa mengahadkan Allah dengan menyembah terhadapnya sebenar-benarnya. Karena harta yang paling berharga itu bukan harta yang sering dilantum-lantumkan di dalam televisi. Harta yang paling indah adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu bukan itu. Salah itu. Harta yang paling berharga adalah manakala hatimu sudah bisa mengesahkan Tuhan. Manakala hatimu bisa bertemu dengan Tuhan, itulah harta yang sangat berharga, yang tidak bisa dibandingkan oleh sesuatu apapun. Karena hal seperti ini, hati yang sudah mengesahkan Tuhan, itu tidak semua hamba diberikannya. Hanya hamba-hamba yang dikasih rohimlah yang diberikannya. Itulah saudara-saudaraku, makna daripada bersyukur yang benar adalah manakala hatimu di dalam penyembahan itu benar, di dalam kehidupan ini hatimu selalu bisa mengesahkan Tuhan dan melihat hidupnya, bukan melihat makhluknya. Itulah bersyukur yang benar. Bagaimana dengan bersyukur yang tidak benar? Bersyukur yang tidak benar adalah mereka menyembah hanya sebatas makhluknya. Mulutnya berucap Bismillahirrohmanirrohim, tetapi hatinya melihat makhluknya. Mulutnya berucap Alhamdulillah, seolah-olah mereka mengucapkan Alhamdulillah terhadap Allah, tapi yang dilihat makhluknya. Itulah bersyukur yang tidak benar, dan itu bersyukur yang dilaknat oleh Allah.
Jadi pada saat engkau melakukan apapun, engkau membaca bismillah, mengucapkan alhamdulillah, yang terpenting etika hatimu terhadap hidup, melihat hidup, itulah yang saya katakan bersyukur secara benar. Kita melihat aktivitas apapun, melakukan aktivitas apapun, mengerjakan pekerjaan apapun, situasi dan kondisi yang bagaimanapun, itu tetap lihat hidupnya, jangan melihat makhluknya. Itulah tanda-tanda orang-orang yang bisa bersyukur dan orang-orang yang bersyukur secara benar. Kecuali bagi mereka orang-orang yang dibutakan dengan kesenangan duniawiyah, yang dibutakan dengan syahwatun dunia, walaupun mereka berucap syukur, tetapi mereka adalah orang-orang munafik. Antara mulut dan hatinya tidak sama apa yang diucapkannya. Jadi untuk bisa bersyukur dengan benar, kita harus selalu melihat hidupnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatimu harus bisa masuk ke dalam latifahnya Allah. Bagaimana caranya agar kita ini selalu bersyukur dimanapun, situasi apapun, kondisi apapun? Ya gunakanlah hatimu dimanapun Anda berada, dalam aktivitas apapun itu selalu suhud pada Allah. Gunakan hatimu selalu bermunajat kepada Allah. Gunakan hatimu selalu berzikir kepada Allah. Zikir pada Allah itu tidak harus diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu belum. Apalagi hu Allah itu belum. Jika orang yang sudah sampai pada Allah berzikirnya itu diam, mereka hanya merasakan, mereka hanya mengimani bahwa segala yang berperan, yang melihatkan, yang menghirupkan nafas, yang membicarakan, yang mendengarkan telinga, atau apapun, orang-orang ahli suhud hanya mengimani, meyakini bahwa segala sesuatu yang berperan mutlak hanyalah Allah. Harus memiliki akhlak ilahiyah. Semoga Anda semua dan kita, termasuk anak-anak cucu kita kelak nanti, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang bersyukur terhadap Allah, bukan orang-orang yang kufur terhadap Tuhan. Semoga apa yang sedikit ini kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.